Mas Nunu pernah gak sih nginep di hotel vintage atau aura hotelnya itu agak aneh? Pada saat nginep di hotel tersebut ngerasa kelempar ke masa lalu. Apa semua yang Mas Nunu pernah merasakan? Ya hampir semua sih. Aku nggak tahu kenapa aku memang ketarik ke Jepang untuk melakukan telusuran. Kejadian atau peristiwa yang mereka alami itu lebih sadis dan lebih berbekas di mereka. Hati-hati kalau ngucap. Bisakah roh dari negara lain ini menetap selamanya di tanah yang mereka dulu sempat taklukkan? Kenapa banyak penampakan perempuan Jepang di Indonesia padahal ini bukan tanah mereka? Bunuh diri, suicide, linger di situ. Nah, kira-kira dari foto yang gue kasih ini Mas Nunu bisa nggak ya merasakan ada kehadiran Setsuko? Yang aku sensing dari atas itu bawah ada kaki, terus dressnya sampai ke sini masih kelihatan ini. Kaki bawahnya kelihatan, tapi posisinya gini gantung. Aku bisa ngelihat ya tingginya, terus bentuk badannya nggak terlalu tinggi, terus agak sedikit, looksnya agak lonjong gitu, agak rambutnya agak mirip ya. Ini masih ada bang. Keren. Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Pernah gak sih kalian datang ke suatu tempat penginapan bergaya vintage yang hawanya itu tuh bikin takut? Atau pernah gak sih kalian merasa seperti melihat sosok misterius di suatu hotel? Sosok itu bukan manusia, bukan juga bayangan mantan, tapi sesuatu yang menyeramkan. Contohnya kayak thread viral yang bulan lalu ini sempat gue bahas di Unseen bareng sama Kanjeng Nuki tentang hotel es di kota es yang punya latar belakang gedung bekas penjajahan Jepang. Dan gantian sekarang gue akan ajak seseorang yang bisa memberikan sudut pandang lain tentang hal ini. Please welcome Wisnu Hardana. Anjing, ini program misterius loh. Ini program horor loh. Kenapa kita jadi tiba-tiba cute gini ya? Gue kalau Mas Nu ngajakin kayak gitu, gue jadi inget mantan gue tuh nggak? Kenapa tuh? Bisa Blackpink. Asik. Bisa Blackpink. Oke, episode kali ini pas banget. Gue mau ngajak Mas Nunu buat ikut mengungkap koneksi antara entitas Jepang dengan tempat penginapan berhantu yang punya gaya vintage ala Jepang di Indonesia. Dan gak hanya itu aja, Mas Nunu juga mungkin nanti akan mensensing sosok apa yang tertangkap yang ada di hotel berinisial S tersebut. Jadi gini, kemarin itu Mas Nunu, gue tuh sempat bahas suatu hotel inisial S yang udah berdiri sejak zaman kolonial Jepang. Dan gue itu sempat kulik dari salah satu ex-staff hotel tersebut. Kalau sering ternyata ada penampakan perempuan Jepang di sana. Nah, dan kagetnya lagi ternyata ada teman gue yang pernah nginep di hotel itu. Dan dia ngasih kesaksian selama nginep di sana. Katanya hawa di hotel itu tuh gak enak, lembab, gelap, dan bau anyir. Nah, sesekali dia tuh ngerasa kayak ada yang memperhatikan dirinya pas lagi nginep di sana. Tapi emang menurut gue bagi orang yang cukup sensitif akan hal-hal yang janggal itu pasti lebih cepat berasa lah dibandingin orang-orang yang nggak peka sama sekali. Setuju kan di situ ya? Iya. Oke. Pertama, ada yang pengen aku konfirmasi ke Mas Nunu. Mas Nunu pernah nggak sih nginep di hotel vintage atau aura hotelnya itu agak aneh? Pernah, cuman nggak ngerasain aura yang aneh. Lebih ke apa ya? Pada saat nginep di hotel tersebut ngerasa kelempar ke masa lalu. Oh pernah? Rasanya Hotel vintage? vintage.
Oke, sebut aja nggak apa-apa. Nanti disensor. Gue juga penasaran. Nginep di mana? Nama hotelnya aku lupa di mana, tapi Daerah? di daerah Bali. Oke. Aku juga sempat ada beberapa pengalaman di sana. Nah, kebetulan ini juga lagi zamannya study tour SMA. Wow. SMA. Lama sekali tuh ya. Nah, pas pada saat aku ngerasain sesuatu di kamar aku, teman aku di kamar lain ngerasain sesuatu juga. Which is, ini aku cerita dikit ya. Lagi di kamar mandi, terus tiba-tiba dia lagi duduk gitu. Tiba-tiba dari sebelah kiri ada suara kayak kerincingan makin keras. Terus sambil diikutin sama suara teriakan perempuan yang melengking. Terus tiba-tiba ada kayak Ini kalian dengar semua? temanku cerita di ruangan lain, maksudnya di kamar lain, di dia yang floor ngerasa. yang berbeda. Oke. Dia ngelihatnya kayak sosok leak, tapi cepat gerakannya. Puff, dari kiri ke kanan nyebrangin kamar mandi. Cus, gitu. Kaget dia langsung keluar. Lihat kamar, tadi ada ini gitu cerita laporan. Gitu. Anjay. Tapi pernah gak sih kayak misalnya, oke ini kita nggak ngomongin hotel vintage gitu ya. Hotel modern lah yang Modern misalnya. Pernah. Ada juga. Modern tapi udah lama, bukan vintage ya. Oh, Jadi kalau kayak misalnya- vintage kan emang stylenya vintage. Dan rata-rata hotel vintage itu hotel-hotel yang apa ya ibaratnya kayak jatuhnya hitungannya udah butik hotel. Tapi tergantung sih bang, maksudnya ada hotel yang dibuat pada era modern tapi looknya vintage, atau hotel yang dibangun pada era lampau tapi memang nggak pernah berubah looksnya, paham nggak? Iya. Nah, Iya. buat aku justru yang lagi kita bahas itu adalah hotel yang itu tuh yang kemarin sempat ramai di X. Makanya gue bahas. Nah, yang sekarang yang gue tanyain adalah yang baru tuh tadi modern tapi looksnya looksnya vintage, vintage. atau modern gitu. modern. Yang mana? Apa semua yang Mas Nuh pernah merasakan? Ya hampir semua sih. Maksudnya ada yang hotel baru pun ya ngerasakan, atau hotel yang memang udah dibangun dari saya misalnya dari orde baru gitu ya, yang looksnya nggak pernah berubah juga, dan justru malah lebih gampang sensing ke hotel yang kayak gitu. Itu lebih gampang kerasa gitu. Oke. Energi metafisiknya ya. Energi metafisiknya. Wow. Jadi nggak cuma hotel vintage aja, hotel yang modern pun. Iya benar, bisa, dan banyak posibilitas. Maksudnya kenapa akhirnya hotel tersebut bisa jadi banyak energi metafisiknya, mungkin juga karena pengerjaannya ada tumbal, kita nggak tahu. Pernah bahas lagi kita. Ya kan kayak gitu-gitu. Yang tidak pernah di-record itu kan pembahasan kita. Ya, atau hotel modern yang baru itu dibangun di tanah apa? Yes, Iya, gitu. Oke, sedikit mengulik tentang liburan Mas Nuno. Tadi kan nginep di hotel. Nih Mas Nuno pernah liburan juga ke Jepang. Sekali sih bang. Ke Jepang ya? Sekali. Nah ini kan pernah ke Jepang sekali. Terus bisa sedikit kali ya, apa sih yang Mas Nuno rasain ketika di sana? Karena kan gue juga pernah dengar nih, sensitivitas seseorang itu bisa jadi lebih peka ketika di negara asing. Tapi apakah itu berlaku ke Mas Nuno juga apa enggak? Ya gini loh, mungkin pada saat aku ke Jepang itu kan, which is tahun 2017, aku berangkat juga dengan full excitement gitu, karena aku, wah akhirnya ke Jepang juga gitu, akhirnya bertemu dengan kultur yang aku idolakan selama ini gitu dari kecil gitu, sampai akhirnya udah aku akhirnya bisa ke Jepang. Memang sih di Jepang aku excited, tapi pada saat aku nginep itu aku sama teman-teman aku itu penginapannya tuh kayak semi apartemen gitu. Oke, Nah itu, rame-rame itu aku tipis aku ngerasain ada sesuatu gitu di situ. Tapi nggak aku pikirin. Oke. Karena kan aku juga belum bergabung sama Memburu Misteri kan waktu itu kan. Belum, 2018. 18 tahun kemudian. Setahun kemudian. Iya. Jadi sensitivitasnya mungkin belum setajam itu gitu ya gitu. Betul. Tapi waktu pas lagi liburan itu emang ngerasain hal aneh itu sering atau cuman sesekali doang? Sesekali pada saat di apartemennya, dan ngerasain hal aneh juga, tapi pada saat aku ke Gunung Arashiyama Bang Fat.
Harashiyama. Aduh, Kemarin kita itu- kesana juga ya? Ya, kita kesana juga Itu Harashiyama aku ngerasa kayak pulang tuh gak Bang rasanya. Temenku yang kecapean, aduh, lu kita duduk dulu ya. Sedangkan aku udah kayak anak bocah yang main di garden. Naik, turun lagi. Sendirian aja. Lu gak capek ya? Enggak Mas gitu. Oke, energi. Ada rasa yang nggak bisa jelasin gitu. Tapi kayak pulang rasanya. Rasanya kayak pulang. Tapi kalau kita ngomongin entitas, ini ada nggak sih energi dari entitas di sana itu tuh seperti apa sih? Beda nggak sih energinya sama Harusnya sih yang di beda ya Indonesia Bang. gitu? Harusnya beda. Justru malah mungkin ini aku belum bisa aku jawab secara detail dan jelas karena memang aku pun juga sampai sekarang penasaran gitu. Saya misalnya kita ke ke hutan Aokigahara yang Suicide Forest yang di bawah Gunung Fuji itu, terus sama tempat-tempat yang abandoned places di Jepang gitu, aku penasaran gitu karena aku nggak tahu kenapa aku memang ketarik ke Jepang untuk melakukan penelusuran karena aku penasaran nih, maksudnya Ini waktu pas Mas Nunu lagi liburan sana juga sekalian tertarik juga. sedikit tapi nggak, aku lebih pada saat 2017 itu aku ke Jepang, aku lebih ke excitement aku harus For the first time. for the first time aku harus Dan rombongan juga. menikmati Liburan. aku stay di Tokyo, terus aku ke Kyoto, Ya. ya kan. Nah, aku lebih fokus ke ini sih, ke belanja goji. Belanja goji. Tapi goji yang limited juga dapat juga kemarin ya. Dapat dong. Yoi. Gila. Ini FYI akan ada museum Godzilla dari Toho Official diadakan di Neo Soho. Waduh, gokil. Nanti dikasih tahu ya kapan ya. Kalau enggak yang dari Abang dipajang dipajang. di museum. Hah? Di museum. Jadi Yang gue bawain dari Jepang? yes, jadi Yang gue bilang kotaknya jangan dibuka ya? jadi pihak Toho mempercayakan komunitas kami, which is Godzilla Freaks Indonesia, untuk bekerja sama menyelenggarakan museum di Indonesia. Gitu. Nanti kan akan ada display per era dari era 54 sampai ke sekarang, which is dari Abang yang 54, jadi pertama tuh plek kita. Emang yang pertama itu? 54. Oh ya? Tahun 70? Shodai Goji 54 Abang. Kan kita nggak ngerti apa-apa ya tentang Godzilla ya. Oke, kita balik lagi nih. Iya, Kita iya, ngomongin Godzilla. Oke. Kan berhubungan sama Jepang juga. Iya, berhubungan sama Jepang. Tapi itu dapetnya juga berkesan sih gue. Iya, juara tuh. Juara gue. Emang niatnya dari awal gue pengen dapetin itu buat Mas Wisnu. Gimana caranya? Wah. Oke. Mas Wisnu, ada gak sih perbedaan yang paling kerasa antara kita ngomongin hantu Jepang sama hantu Indonesia? Hantu Jepang itu Nah, ini menarik nih. Pasti banyak banget yang pengen tahu. berapa kali kita encounter sama misalnya prajurit Jepang, kita pernah kan Bang? Ya. Prajurit Jepang. Terus kemudian kita juga pernah satu atau dua kali gitu ya, entity Jepang juga, perempuan yang rambutnya panjang yang aku bilang kayak rambut Sunsilk Bang. Tahun 2019 lah. Gila tuh Rambutnya panjang baru. banget, yang Abang juga sempat bilang, rambutnya kok lurus banget ya. Mas Do, Mbak. Itu episode apa ya? Jauh banget itu. 2019. Nah itu wanita Jepang tuh. Nah yang tadi Abang bilang perbedaannya apa? Mereka lebih agresif pada saat mereka menyampaikan emosinya. Karena apa? Kejadian atau peristiwa yang mereka alami itu lebih sadis dan lebih berbekas di mereka. Lebih traumatik rasanya. Jadi once mereka menampakkan atau ngasih rasa itu 100% harusnya. Gitu. Oh, perbedaannya di situ ya. Iya, yang aku rasakan kayak sampai sekarang, dan mereka lebih kayak nih, yuk kayak pada saat interact sama kita tuh rasanya kayak meluk erat gitu. Nih rasa gue kayak gini nih, gitu. Rasanya. Oke. Nah, ini gue jadi penasaran nih ya. Apakah entitas yang ada di negara Jepang itu sama dengan entitas zaman kolonial Jepang yang ada di Indonesia? Nah, ini yang pengen kita bahas nih. Apalagi selama penelusuran di DMS ini kan kita sering nemu hantu-hantu prajurit zaman Jepang yang tadi Mas Nunu bilang ya, di tempat yang memang dulunya pernah dipakai sama mereka. Gitu kan. Dan gak cuma itu aja, gue juga sering banget nih dengar banyak orang yang bilang
nemu penampakan wanita berkimono atau hal-hal yang identik dengan Jepang. Bangsa Jepang gitu. Tadi kan Mas Nunu sempat bilang bahwa mereka itu perbedaannya sama sosok hantu Indonesia, itu mereka lebih agresif dalam menyampaikan rasa. Yes. Gitu. Berarti waktu pas Mas Nunu liburan ke Jepang, Mas Nunu belum pernah bersinggungan ya? Belum pernah. Langsung dengan energi mereka. Iya. Jadi Mas Nunu bersinggungan adalah dengan energi sosok hantu Jepang yang ada di Indonesia jatuhnya gitu kan? Betul. Ya karena sebenarnya udah beberapa kali ya. Apalagi waktu pas kita collab sama Om Hao yang di KTJ juga, tentara Jepang itu sangat agresif sekali ketika yang harakiri ya. Harakiri dan itu bahaya. Om Hao dipegang nyampe lagi megang center yang dari aku yang dan tajam. Besi bahannya. Itu bahaya banget. Itu gue kayak agak kaget sih. Oke. Pertanyaannya adalah bisakah roh dari negara lain ini menetap selamanya di tanah yang mereka dulu sempat taklukkan? Bisa aja sih Bang. Kayaknya bisa kalau misalnya memang fragmen ruhnya masih terikat, pasti bisa aja. Oke. Tapi mungkin gak sih trauma yang terjadi puluhan tahun lalu itu masih nempel? Oh iya. Di sebuah, misalnya gini, ini kan misalnya kejadiannya di bangunan gitu, di bangunan tua. Dan fragmen atau itunya nempel gitu. Nempel akhirnya, gini deh. Akhirnya dia ada di situ. Iya. Simpelnya saya misalnya gini Bang. Kita di sini nih. Aku abang marah, ngucap sesuatu yang negatif. Kan kita ngeluarin partikel tuh. Menetap di sini, nempel. Kita pindah, orang masuk, orang bisa ngerasain emosi yang kita keluarkan itu. Abang pernah dengar nggak? Hati-hati kalau ngucap. Ya sering. Nah. Kok ke arah situ juga? Kan kayak gitu kurang lebih analoginya ya. Oke. Tapi apa nggak sih? Ada nggak sih perbedaan antara energi ya di tempat yang dulunya pernah dijajah bangsa Jepang sama tempat yang berhantu lainnya? Kelihatan nggak bedanya? Bedanya ya dari residual sih Bang. Dari residualnya. Oh itu doang ya, dari residualnya gitu ya. Kayak zaman kayak dulu. Abang ngelihat pernah terjadi apa gitu dari situ. Kalau yang lebih ke visual. Yang kemarin kita ke Oslo ya, Solo. Oslo. Yang gue kepleset jatuh di tumpukan kertas. Abang kepleset. Jogja. Oh iya ya, yang Solo. Surabaya. Oh itu Surabaya. Oh Surabaya. Kakak. Habis dari rumah Dharma Surabaya. Ya. Nah itu yang Surabaya tuh, ya kan? Yang Surabaya itu kan kita ngelihat residu energi dari tentara kolonial Belanda. Iya, betul. Nah kalau Jepang yang gua ingat ya Mas Nunu, coba Mas Nunu ingetin lagi, banyaknya di daerah Puncak. Gitu. Iya. Betul. Itu. Nah berikutnya pertanyaan nih, gue bingung nih. Kenapa banyak penampakan perempuan Jepang di Indonesia padahal ini bukan tanah mereka? Maksudnya ada beberapa gitu yang nyangkut. Iya, possible banget sih Bang. Kayak misalnya kita ngomongin tentang si manis jembatan Ancol yang kejadiannya di daerah utara kan? Iya. Ya kan? Yang kita dulu kita pernah di bank ini, yang kita pikir si manis itu hanya berlaku untuk satu orang, ternyata bukan. Si manis itu plural buat banyak perempuan yang pernah jadi korban sex slave. Yang akhirnya dibuang segala macam gitu. Jadi si manis itu ya predikatnya buat para korban-korban itu. Jadi plural. Jamak gitu. Banyak. Iya. Oke. Tapi mungkin gak sih kayak misalnya roh Jepang berasimilasi dengan energi lokal, terus mereka menciptakan entitas yang lebih kuat gitu? Oh, aku belum pernah sih. Belum pernah. Kita belum pernah encounter kayak gitu. Keren sih. Seingat aku juga belum sih ya. Kayak alien parasite gitu dong Bang. Oke, selama di DMS. Iya. Sosok Jepang yang pernah Mas Nunu inget? Itu yang perempuan rambut panjang gitu, rambut sunsilk. 2019 ya. Ini gue lagi merecall rambut sih. Sunsilk. Abang juga kayak bilang, Mas Nunu ini rambutnya lurus banget kayak mengkilap gitu loh, panjang banget rambutnya. Di puncak, bener di puncak. Dan 2019 itu kita lebih sering ketemu sama sosok Jepang. Era 2019-an itu ya? Iya, sebelum COVID. Ntar gue lagi mengingat. Kita ingat banget tuh. Nanti kita habis nih cek di video YouTube DMS deh kayak seperti apa gitu ya. Oke, biar
rasa penasaran gue ini semakin terjawab ya. Ini tentang entitas dari bangsa Jepang ini. Gue ini ada beberapa foto dari temen gue yang pernah syuting langsung di Hotel S. Nah makanya kenapa tadi gue sempat bahas hotel. Nah ini mitosnya dulu tuh ada hantu perempuan yang menjadi korban kekejaman dari para tentara Jepang sendiri. Gitu. Nah dia itu digambarkan sebagai perempuan berkimono, putih lusuh, rambutnya panjang, terus wajahnya pucat tanpa ekspresi dan mendiami Hotel S tersebut. Nah kira-kira dari foto yang gue kasih ini Mas Nuno bisa nggak ya merasakan ada kehadiran Satsuko? Ini beneran ada atau enggak? Kalau nggak ada, ada foto tempatnya. Nah, jadi aku tuh dapat materi foto waktu mereka syuting. Jadi fotonya nggak clear. Jadi ini emang foto-foto mereka BTS aja gitu. Jadi ada objeknya gitu. Cuman aku kurasi beberapa yang oke, kayaknya ruangannya kelihatan nih karena kan fokusnya kita di ruangan ya gitu. Oke, ini foto pertama. Kita next dulu. Mas Nuno bilang next aja kalau misalnya nggak ngerasain. Ya, boleh next. Oh ini di bagian kamar ya. Next. Gak ada yang white gitu ya. Next boleh. Ya ini kita lagi cari yang white. Nah lantainya sampai sekarang masih sama kayak gitu. Oh ya? Vintage banget kan? Boleh next. Lagi sambil di slideshow boleh. Ya next ya. Biar next. Dan ini agak lebih white-nya yang tadi ya. Oke, next lagi. Oke, next lagi. Oke. Next. Oke. Masih ada? Masih ada lagi. Oke. Aku pick up sih satu entity. Yang di foto. Oke, next. Di foto tadi yang abang ngasih lihat style ininya apa lantainya. Lantai, nah, oke ini. Pick up apa? Nggak tahu ya ini energi yang aku sensing atau memang ada di situ. Jadi ini kan mereka lagi tiduran nih. Ini adegannya. Adegannya. Kalau abang lihat di atasnya mereka ada kayak lemari ya. Lemari bukan situ? Ya lemari. Ya, tapi yang aku sensing dari atas itu ke bawah ada kaki. Terus dressnya sampai sini masih kelihatan ini apa? Kakinya. Kaki bawahnya kelihatan. Tapi posisinya gini gantung. Di atas orang yang lagi tiduran ini, dua talent lagi tiduran ini. Jadi kayak ini foto yang energi yang ketangkap dari foto BTS ya. Iya. Nggak tahu deh. Ya kalau ada yang bisa afirmasi ya akan lebih menarik sih. Karena aku kayak ada satu sosok perempuan, entah ini dari Jepang atau dari mana, sama orang banyak. Which is mungkin tentara kali ya. Atau prajurit. Sampai akhirnya dia entah dia malu atau sambil diselimuti sama energi emosi yang meluap-luap. Dia nggak tahu mesti ngapain, akhirnya dia suicide. Gantung diri, suicide, linger di situ. Linger di situ sambil di fuel atau dibahan bakari oleh emosi. Kemarahan dan rasa malu tersebut ya. Ini yang ketangkap di sini. Di atas sini kaki ruangan ini. Bukan di ruangan ini. Ya? Oke. Boleh di googlingin dulu nggak gambar hotelnya aja, bagian depannya aja. Ini masih ada bang. Katanya. Yang paling kencang sih itu ya, yang perempuan itu ya dari tadi tuh. Yang perempuan tadi. Ya? Tapi jujur waktu pas ngomong tentang perempuan tadi yang ini, gue udah mulai ngerasa mual juga. Ya kan? Ya. Kan gue udah habis ya kopinya dari tadi. Sebenarnya bukan karena kopi, gue udah makan juga anyway. Ini gue juga agak mual sih sebenarnya pas ngomongin tentang foto ini. Gak enak sih. Gak tahu ya. Ini yang paling kencang dari tadi. Ini nggak ada lagi ya foto ruangan ini. Itu sih bang. Oke. Dan cukup jelas ya. Cukup jelas gitu. Pada saat dia lagi ngelakuin gantung dirinya. Ya. Oke. Ada bau darah, bau anyir.
di badannya dia. Menarik sih. Jadi kesamber gue nih. Menarik sih. Oke. Jadi pengen ngulik ini Apa kita mau ke sana ini aja? apa nih? Apa kita mau ke hotel sana? Di mana sih hotelnya? Di Kota S. Oh, Kota S ya. Oke. Ini untuk pertama kalinya gue pengen ngeliatin. Jadi dari hasil cerita yang tadi itu. Jadi ternyata ini benar sih Mas Nu. Ini based on true event. Oke, bukan hanya sekedar story ya? Bukan hanya sekedar story. Jadi kejadian ini menurut sejarawan pasti di suatu daerah yang ada di Indonesia pernah terjadi. Makanya kenapa kita buat backstory dari film ini itu seperti itu. Padahal awalnya kita mikirnya ya udah ini kita bikin aja karangan filmnya seperti ini. Tapi waktu pas kemarin kita collab ke DMS, pas aku ceritain tentang sejarahnya dan itu masuk akal banget. Ini based on true event. Ya juga ya. Pas aku tanya yang kejadian kayak gini tuh pasti ada aja kejadian. Nah kemarin juga aku sempat ngobrol sama beberapa sejarawan bahwa kejadian yang tentang awal kenapa ada hantu Setsuko itu hal yang sangat mungkin bisa terjadi di era itu. Tapi di mananya nggak tahu gitu. Ya cuman namanya hantunya adalah Setsuko itu. Kita bikin karakternya seperti itu. Tapi ternyata kita pun baru sadar ternyata itu tuh beneran based on true event. Padahal awalnya hanya penulisnya hanya cerita gitu. Berarti kan ada pengalaman atau terinspirasi dari apa gitu. Yang pernah terjadi. Itu dan untuk kita yang sering penelusuran tuh kayak make sense. Bener. Kayak gitu. Oke. Ini Mas Nunu untuk pertama kalinya akan ngelihat trailer dari film Hotel Sakura. Pernah dengar tentang Yomi no Kuni? Maksud lo pintu Yomi no Kuni? Pintu gerbang ke dunia orang mati? Kita tuh udah ke tempat-tempat mistis supaya kita bisa ketemu sama ibu lo. Tapi nggak ada yang beres kan? Siapa tahu kali ini gue bisa ketemu ibu gue nih di sini. Hotel kok kayak gini sih? Emangnya ada yang mau nginep? Saya Indarto. Selamat datang di Hotel Sakura. Hotel ini hotel yang damai. Sampai datang orang-orang seperti Nona. Happy birthday! Semoga gue bisa ketemu ibu gue. Di hotel ini memang banyak penghuninya. Tapi nggak ada yang jahat. Kecuali Setsuko. Buat praktisi mah kayak iya lagi cuma gitu doang ya. Enggak. Biasanya kalau orang-orang awam tuh kayak gitu. Ini kayak apa Mas Nur? Minta komentarnya dong untuk trailer Hotel Sakura. Aku tadi sempat ngelihat
looks dari sosoknya ya. Ya, Setsuko. Kok mirip kayak yang gantung diri itu loh. Nggak usah disama-samain, beneran kan nih? Nggak tahu, maksudnya kayak aku bisa ngelihat kayak tingginya, terus bentuk badannya yang nggak terlalu tinggi, terus agak gempal sedikit, agak berisi sedikit. Terus looksnya agak lonjong gitu, agak ini dengan gaya rambutnya agak bungkuk gitu. Lah, kok mirip ya? Nggak tahu deh. Mati gue. Ini apa sih bahasa Inggrisnya? Coincident nih. Kayak tadi yang di visual aku tuh memang tidak sepanjang itu ya rambutnya ya. Lebih berantakan tapi agak lebih pendek. Tapi kayak orang yang sama gitu. Kalau misalnya Mati lihat. gue nanya cuman gimana responnya mengenai trailer film gue, ini malah dibacain. Lah, Anjing. Gue jadi takut sendiri bangsat. yang jadi pemeran ini siapa, Bang? Cindy Huang. Oke. Oh, untuk yang Jadi pemeran hantunya, pemeran ada, si Satsuko. Ada lagi. Ada lagi. Kan ngaruh Cindy. Oh, oke. Ya. Keren. Penasaran sih aku filmnya. Ya nanti datang. Siapa tahu, who knows nih, pas pada saat aku nonton itu kan setnya kan di tempat yang tidak aku lihat ya. Siapa tahu, ya kan bisa pick up something dari situ. Shit. Ya kan? Iya. Nyamperin dikit nih. Apa? Ada yang nyamber? Ada apa ya? Nggak tahu, mungkin karena tadi kita sempat kayak nge-reveal kali ya, maksudnya apa yang terjadi di situ gitu. Dari aku sih. Wah. Tahu nih cerita gue gitu. Oh, dia ngerasa. Mungkin. Oke. Oke, mungkin itu dulu kali ya. Kayaknya suasananya jadi makin serius nih. Padahal kan memang cuma mau ngobrol santai aja ya. Terus juga masih lihat first impressionnya seorang Wisnu Hardana mengenai trailer Hotel Sakura. Yeah. Malah dibacain, ternyata memang ada yang mirip gitu ya. Iya. Oke, satu persatu misteri tentang Hotel Sakura ini udah mulai kejawab ya. Dan thank you banget nih buat Mas Nunu Sama-sama yang dong, udah ngasih sudut pandang lain nih tentang entitas yang pernah ada di zaman kolonial Jepang ini gitu ya. Tapi buat kalian yang nonton, apakah kalian percaya kalau misalnya sosok seperti Satsuko ya ini memang pernah ada, atau ini semua hanya cerita? Ya silakan kalian yang tentukan gitu ya. Mungkin sosoknya tidak bernama Satsuko, tapi sosok seperti yang Satsuko itu memang ada. Siapa tahu kalian menemukannya di sekitar kalian. Tapi kalau kalian ingin melihat lebih jauh ke sisi tergelap dari cerita ini, film Hotel Sakura akan membawa kalian langsung ke sumber kegelapan di tanggal 10 Juli 2025 dan rasakan langsung teror hantu Satsuko secara nyata di bioskop. Mantap. Terima kasih Mas Nunu. Terima kasih kembali. Nanti datang premier ya. Di luar ekspektasi sih gue. Kenapa Gue tuh? pikir kayak, wih ini bang, ini weh. Gue tadi ekspektasinya kayak gue pengen dapat masukan. Karena trailer ini kan gue masih bisa ngedit ulang kan. Masih bisa gue tambahin, masih bisa. Apa nih, kan kita kan udah biasa bikin trailer ketika lagi DMS kan. Kayak gue minta masukan gitu kan. Nunu sebagai praktisi horor dan segala macam. Praktisi horor. Ya apalah itulah pokoknya. Spirit ilustrator yang maksudnya berkecimpung di dunia horor bareng sama gua gitu. Dan gue pengen dapat masukannya, apalagi Mas Nunu kan yang ngelihat si sosok-sosok bersama dengan Mbak. Lebih seringnya seperti itu dan emang begitu kan pembagian tugasnya. Nah, aku tuh pengen dapat masukan tadinya. Ternyata ada yang masuk di situ malah dibacain. Mungkin kalau misalnya boleh kasih masukan, aku jangan terlalu banyak di spoil sosoknya, Bang. Tipis-tipis aja. Tadi udah kelihatan soalnya. Kalau misalnya boleh dikurangin dikit. Dikurangin. Oke. Kita kasih masukan. Jadi ngasih elemen of surprise gitu. Ini sosok ini kayak gimana sih wujudnya? Tipis-tipis. Oh, ini apaan ya gitu. Supaya orang yang nonton trailernya, ini apaan sih sosoknya gitu. Kalau tadi kan udah kelihatan, udah kebalik terus nyerang gitu.
Boleh. Kalau boleh, kalau misalnya bisa. Cuman tadi gue surprise juga malah. Aku kayak ngeliat kayak ada ini. Beda nih pandangannya nih. Pendapatnya beda nih. Oke, terima kasih.